Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maesaroh, mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101212020 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio laporan keuangan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah SEMM. Pengertian analisis rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan rugi atau laporan laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio nilai pasar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai rasio likuiditas. Dalam proses manajemen keuangan perusahaan, rasio likuiditas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio likuiditas biasanya dilakukan oleh auditor internal sebulan sekali dan auditor eksternal selama 6-12 bulan sekali. Berikut merupakan pengertian dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimilikinya, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid. Namun, jika tidak, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini tidak bisa dilakukan sekali atau 2 kali, namun berkali-kali pada jangka waktu tertentu sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nantinya, berdasarkan nominal rasio likuiditas, stakeholder dapat menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap perusahaan tersebut ke depannya. Sebagai contoh, seorang supplier bisa membatalkan kerjasama apabila diketahui perusahaan itu mengalami likuiditas, guna menghindari kasus seperti terlambat bayar dan semacamnya. Kemudian, manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan. Membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan, menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan saat ini, menunjukkan berapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada, membantu memahami kekuatan perusahaan, menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa melunasi kewajiban atau hutangnya, membantu memahami seberapa cepat perusahaan bisa mengubah aset lancar menjadi uang jika perusahaan mengalami defisit. Kemudian, menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang dimiliki, menunjukkan berapa banyak aset lancar yang digunakan, berapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan, kemudian mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Dan yang terakhir, menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Selanjutnya, mengapa rasio likuiditas penting bagi perusahaan? Yang pertama,
menentukan kemampuan untuk melunasi kewajiban. Kemudian yang kedua, menentukan kelayakan kredit. Dan yang terakhir, ketiga, menentukan kelayakan investasi. Kemudian ada dua jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Rata-rata industri untuk rasio lancar adalah 4,3. Kemudian yang kedua, rasio cepat. Rumusnya, aset lancar dikurang persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Rata-rata industri untuk rasio cepat adalah 2,2. Berikut merupakan contoh cara menghitung rasio likuiditas lancar. PTA memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta. Maka rasio lancar atau current ratio perusahaan adalah sebesar, yaitu 10 juta dibagi dengan 5 juta, 2. Dari data di atas dapat disimpulkan PTA memiliki rasio likuiditas sebesar 2, yang artinya perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya. Kemudian berikut contoh cara menghitung rasio likuiditas cepat. PTB memiliki aset lancar senilai 20 juta, persediaan 12 juta rupiah, dan liabilitas lancar sebesar 16 juta rupiah. Maka cara menghitungnya dengan rumus rasio likuiditas sebagai berikut. 20 juta dikurang dengan 12 juta yaitu 8 juta, kemudian dibagi dengan 16 juta menghasilkan 0,5. Dari perhitungan di atas dapat diketahui rasio likuiditas perusahaan B adalah 0,5, yang artinya perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.